Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah bagi Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini, duduk di majelis ilmu menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kembali kita melanjutkan kitab Sirah Nabawi, Bilik-bilik Cinta Rasulullah, karya Dr. Nizar Abbasah. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, fa'andir ashiratakal aqrabin. Jadi awal Rasulullah menjadi nabi itu, Pak, kata Allah, maka sampaikanlah kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi perintah dakwah itu disuruh Allah kepada Rasulullah ke orang-orang dekat dulu. Dari sini kita bisa mengetahui, Pak, kadang banyak kita ini kalau melihat ke orang lain pandai dia menasehati, tapi kalau untuk keluarganya sendiri gagal dia. Karena dia sibuk menasehati orang sehingga dia lupa dengan keluarganya sendiri. Jadi yang diutamakan itu dalam berdakwah itu orang yang dekat kita dulu. Jangan orang lain dulu. Inilah yang sering terbalik terjadinya, Bu, ya. Gajah di pelupuk mata nampak, semut di seberang lautan kelihatan. Rasulullah sendiri aja, Bu, yang udah jelas satu Mekah tahu akhlaknya baik. Kata Allah, keluarga kau yang terdekat dulu. Cari dukungan dari keluarga terdekat. Yang pertama didakwahi Rasulullah itu udah jelas istri beliau sendiri, Ummul Mukminin Khadijah, langsung masuk. Kemudian Ali bin Abi Thalib langsung masuk. Kemudian Zaid bin Harithah masuk. Nah, jadi keluarga terdekat dulu, Pak. Baru kata Rasulullah, Ali, undang keluarga besar kita. Paman-paman kita undang. Kemudian kita buat makanan enak. Jadi tersebutlah dalam riwayat ini, Bu, dibuat Rasulullah lah gulai kambing untuk menyambut paman-pamannya datang itu. Jadi inilah ya, Bu, ya, kalau kita ada hajat yang akan kita sampaikan ke orang, diundang orang ke rumah, kasihlah mereka makanan yang jarang ditemui di rumah. Gulai kambing kan jarang, Pak. Udang galah itu jarang. Rendang daging itu jarang. Jadi kalau macam itu kita mengundang, yang pertama agak semangat orang ikut mendoakan. Kalau lauk yang kita hidangkan itu telur rebus dibelah dua, kasih kuah kacang, ikan serai, itu ada gulai ayam pakai jengkol, tidak sampai hajat tuh. Orang datang pun kadang menyesal lah dia, Pak. Ini lauk. Jadi waktu dia berdoa itu tidak ikhlas dia mengaminkan. Makanya orang saya udah syukuran di rumah, saya ajak orang makan, tapi tidak juga rasanya berkah. Waktu Bapak mendoa di rumah ini apa lauknya macam biasa loh, Ustaz. Gulai ayam pakai jengkol. Oh, tidak mau, Pak.
Cobalah Pak, kita diundang orang Pak ke rumahnya. Nampak kita udang galah, nampak gulai kambing, kepala ikan kakap, sudah tuh gulai baung. Itu orang mendoa tangan di atas semua. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh. Amin ya. Jadi ikhlas dia mengaminkan tuh Pak. Nah, itu yang membuat berkah jadinya. Ini ngundang orang sekali setahun Bu. Hajat yang mau disampaikan banyak, lauknya yang sering ditemui di rumah gitu. Kadang orang tuh sambil cerita lah berdua, aku kalau tahu ini lauk ruangnya di rumah aku enak dari lauk. Nah, jadi tambah tak berkah dia Pak. Dan itu pengaruhnya besar loh Pak. Kemudian kalau ngundang orang makan tuh Bu, makan dulu nanti acara tuh gitu. Ini sengaja pokok udah kita yasinan, tahtim, tahlil, doa, udah letih orang Pak. Terus ditambahlah ceramah. Kadang Pak kan, saya sering tuh Bu. Misalnya ada orang acara dia apa di rumahnya. Jadi kami nanti itu Ustaz yasinan, tahtim, tahlil, sudah itu doa, itu ceramah, udah hilang semangat orang. Orang tertengok juga lauk tuh Pak kan, dia duduk juga tuh. Udah berapa lama dia menengok tuh. Jadi udah letih dia. Akhirnya saya ceramah kadang-kadang tuh 10 menit aja lagi Pak, karena kita tahu perasaan orang tuh itu. Itu yang membuat doa tidak sampai itu ya juga tuh Bu, karena udah terlalu letih orang Pak, menunggu untuk makan tuh. Nah, jadi ada satu kampung Pak, di kampung itu tuh banyak masih muda-muda udah jadi janda orang. Muda-muda udah janda Pak. Kemudian tetua masyarakat di sana tuh cerita lah sama saya, entah apa lah yang terjadi di kampung ini Ustaz. Masih muda-muda, padahal mendoa kami di rumah, tetapi itulah banyak muda-muda tidak tahan rumah tangganya. Pas ada yang mau nikah dalam minggu-minggu ini enggak, saya masih di sini masalah ini Pak. Mau nengok lah saya bagaimana ada istiadat di sini. Boleh Ustaz, ada nih dalam minggu ini. Jadi rupanya Pak, sebelum sampai ke rumah mempelai wanita tuh Bu, bersilat dia di jalan tuh Pak. Udah gatal kepala orang tuh Bu. Silatnya itu 1 langkah ke depan, 3 langkah mundur ke belakang. Itu lama sampainya Pak. Udah gatal pengiringnya tuh Bu. Udah pasti dah sakit nanti orang tuh Pak. Kan lama sampainya. Sampai di rumah mempelai wanita, ndaklah langsung masuk Pak. Berpantun lah dia dulu. Dia ndak kalah-kalah lah pantunnya. Tambah gatal kepala orang, hari panas Pak. Saya ikut. Sampai di dalam Bu, tenanglah hati saya. Udah nampak lauk Pak. Lauk udah terjejer. Rendang, ayamnya besar-besar potongannya. Saya sangka langsung makan, berpantun dia balik Pak. Awak tertengok juga makanan tuh Pak. Apa ndak tambah hati ya Pak ya? Tambah ndak ikhlas dibuatnya Bu. Akhir sampailah waktu makan. Tentu kalau kita ini kita ambil rendang dulu Pak. Rupa ndak boleh rendang tuh dimakan Bu. Mungkin Bapak Ibu tahu tuh ada itu. Itu hanya sebagai tampilan supaya mengatakan tuan rumah itu mampu. Jadi saya bilang sama tetua adat di sana, inilah jadi masalah tuh. Udahlah untuk proses disamakannya aja melalui rintangan yang teramat berat. Udah ada makanan pun tidak bolehlah dimakan, lupa tidak boleh dimakan. Rendang itu hanya untuk tampilan saja. Jadi boleh dimakan Ustaz. Ini yang jadi masalah. Tuh makannya rupanya orang tuh mau makan rupanya Bu. Gara-gara ada istiadat tuh ikan teri juga dimakannya. Itu tidak sampai doa tuh ke langit Pak. Orang udah ngutuk semuanya ngadir tuh. Ini yang membuat banyak orang masih muda-muda ada janda sini Pak. Jadi lain kali kalau ngajak orang tuh makan, jangan terlalu banyak belit-belitnya. Rasulullah Bu undang keluarga besar makan, makan dulu kenyang-kenyang. Jadi belum disampaikan hajat lagi nih Pak. Kasih baru datang makan. Udah kenyang semua perutnya Bu, barulah kata Rasulullah. Menurut paman-paman, bibi-bibi,
kalau aku katakan ada pasukan musuh yang akan menyerang Mekah di balik bukit ini. Apakah paman percaya? Kata paman-pamannya, kami percaya Muhammad karena kau tidak pernah berbohong. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Mendengar. Itu baru berubah pamannya. Jadi untuk ini kau kumpulkan kami Muhammad. Kata Abu Lahab. Adakah keluarga yang mau menolong aku, mendukung dakwah aku ini? Jadi Abu Lahab mundur. Yang mau menolong itu Abbas, Abu Thalib, Hamzah. Tapi mereka tidak masuk Islam waktu itu. Nah, kami menolong aja. Jadi Rasulullah ada kekuatan, ada keluarga yang menjamin keselamatannya. Dakwah Rasulullah masuklah kepada masyarakat-masyarakat, terutama kaum budak itu cepat menerima Pak. Jadi orang-orang susah tuh hatinya itu lebih mudah untuk mendapatkan petunjuk. Kenapa begitu Pak? Karena mereka merasa diuntungkan dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam tidak ada kasta. Jadi orang-orang budak itu mau dia masuk Islam. Karena status mereka yang berbeda itu di sisi Allah hanya ketakwaan saja. Walaupun mereka pembantu, tetapi di sisi Allah mereka setara. Yang bisa malah mereka berlebih kalau mereka takwa. Jadi banyak masuk ke dalam hati-hati masyarakat yang miskin, yang susah. Sebab orang yang susah itu hatinya banyak terhenyuh melihat orang lain. Lebih mudah merasakan penderitaan orang. Di bulan puasa itu kenapa banyak orang antar makanan ke masjid? Sebab merasakan Pak, waduh nak makan tuh memang beda, nak minum tuh udah beda. Coba lepas puasa, mana ada orang antar makan ke masjid sore-sore diantarnya kue, kolak. Karena dia kenyang Pak, jadi kurang terenyuhnya. Seolah-olah Allah tuh hanya ada bulan Ramadan aja Pak. Di luar Ramadan tuh kayaknya tuh Allah tuh tidak ada gitu. Sedekah orang mulai kurang, karena kurang rasa empati itu jadinya Bu. Yang ditakutkan itu Bu ya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam ketika iblis berhias di depannya, banyak betul hiasan kau nih iblis. Adakah satu hiasan untuk aku? Ada. Aku bikin kau kenyang sehingga kau berat untuk beribadah. Jadi kenyang itulah yang membuat kurang ibadah, kurang rasa simpati kepada orang lain. Dulu di RCTI ada acara tolong namanya. Rata-rata yang mau menolong mesti orang miskin. Orang kaya sekian persen aja Pak. Menolong kesusahan orang tuh Bu ya. Rata-rata akhirnya orang miskin yang lebih mau menolong. Karena dia lebih merasakan. Bukan berarti orang kaya itu susah diberikan masukan. Enggak. Nah, tetapi lebih mudah orang miskin menerima. Makanya salah satu doa Rasulullah itu, ya Allah, jadikan aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Karena bukan berarti Rasulullah ingin susah hidupnya, Bu. Karena kalau hati orang-orang miskin itu lebih mudah untuk merasakan penderitaan orang lain. Jadi kita kaya betul, tapi hati itu empati kepada penderitaan orang. Jadi banyaklah masuk Pak, kalangan-kalangan budak, orang-orang miskin, tuh Bilal bin Rabah masuk. Kemudian Yasir, Ammar anaknya, kemudian Sumayyah binti Kabab. Dan begitu mereka menerima dakwah Islam ini Bu, langsung terpatri di dalam hati dan tidak bisa berubah lagi Pak. Itulah dahsyatnya Bu ya, lisan Rasulullah itu dia orang baik Pak. Jadi ketika menyampaikan itu Bu, masuk ke hati orang. Kenapa kadang kita mengaji bertahun-tahun tidak ada perubahan? Karena kami sebagai penceramahnya belum tentu pula mengamalkan yang kami sampaikan Pak. Jadi kami ini teramat biasa Bu, sehingga menyampaikan khusus pas di ruangan masjid selama pengajiannya aja lah Bapak Ibu yang ingat. Keluar dari situ tidak ada yang ingat lagi Pak. Itu hampir merata tuh.
Pas ditanya sama anak di rumah, apa ceramah Ustadz tadi, mah malas lah mama menyampaikan tuh. Mama ingat, tapi memang tidak ingat lagi Pak. Itulah sebentarnya Bu kita tuh. Karena apa yang ngomong orang biasa, hanya pandai ceramah tapi tidak mengamalkan, maka besok di akhirat tuh Bu, ustadz-ustadz inilah yang menarik-narik ususnya berputar-putar di neraka. Bertanyalah jamaahnya, kan ustadz dulu yang menyampaikan kebaikan sama kami menyampaikan tapi kami tidak melaksanakannya. Rasulullah itu Bu, dia memang super jujur, tidak ada jejak digital. Rasulullah itu pernah menipu orang. Jadi ketika menyampaikan itu Pak, masuk ke dalam hati orang. Jadi kadang kita janganlah merasa tersinggung Pak. Kenapa orang ini menasehati kita, tidak bisa kita terima. Tapi ada orang Bu, dia nasihati kita, bisa kita terima Pak. Si A ngomong tidak kita dengarkan, tapi si B ngomongnya sama, tapi bisa yang si B kita dengarkan. Berarti ada sesuatu di diri si B ini, ada ketulusan, ada amalan yang kita tidak mengetahui, sehingga lebih mudah masuk. Nah, jadi semakin baik kita Pak, semakin bisa masuk kata-kata kita kepada orang lain. Jadi ketika melihat anak-anak durhaka, bapak ibunya orang-orang yang taat beribadah, saya suruh bapaknya introspeksi diri aja. Bisa jadi hanya ngomong, jangan kau nakal nak, carilah uang yang halal lagi baik. Sementara bapaknya sendiri tidak cari yang halal lagi baik. Dia nasihati anaknya, kita bergaul tuh jangan sampai menyakiti orang. Bapaknya tidak disukai sama orang, emaknya orang tidak suka juga. Nah, itu yang membuat patah dakwah itu. Kadang anak dibalikkannya balik. Ada bapak Bu, anaknya baru pulang terima rapor. Tapi siang baru ditengok bapaknya Pak, habis zuhur diambilnya lah rapor. Dekat meja Bu diambilnya. Dibukanya lupa banyak merah. Banyak merahnya Pak. Panggilnya anaknya. Sini kau dulu. Belanja kuat kau. Dileskan. Apa kekurangan kau dipenuhi kau. Tapi bodoh juga otak kau. Wah, ini banyak merah rapor kau. Tidak ada sekarang tulisan merah, warna merah lagi Pak. Tidak ada. Kau akulah kau lolah. Ya, tengok kau. Tengok anak, ini rapor bapak nih Pak. Lupa rapor dia Bu. Rapor saya jadi rupanya emaknya membandingkan, tengok papa kau dulu. Ini rapornya, ini taruh bapak, mamanya itu di atas meja tuh. Bapak tuh yang diambilnya yang di meja tuh, rupa rapor dia sendiri. Macam baik minta ampun lah. Jadi ini Pak ya, salah satu yang membuat kata-kata kita mudah diterima orang ketika kita memang orang yang berusaha pula untuk memperbaiki diri. Dan Rasulullah tidak memungkiri Bu, untuk masuk ke orang kaya itu Pak bukan mudah. Makanya Bu, yang untuk orang kaya yang mendakwahkan itu adalah Abu Bakar Siddiq, karena dia pengusaha Pak. Jadi waktu Rasulullah sudah memproklamirkan diri sebagai Nabi, itu Abu Bakar datang Pak, ke Rasulullah. Abu Bakar ini Bu punya kenangan masa lalu, bukan ke Rasulullah. Waktu dia pergi berdagang ke Syam, dia akrab dengan Rahib Buhairah Pak. Kata Rahib Buhairah ini, Abu Bakar, aku terasa ya, kau ini akan menemani seorang Nabi akhir zaman. Kau akan menyertainya sampai dia mati. Kau akan selalu bersamanya. Jadi kalau kau nanti berjumpa dengan Nabi ini, sampaikan salamku dengannya. Sejak itu Abu Bakar Pak tidak pernah menceritakan pembicaraannya itu kepada siapapun. Tidak pernah membicarakan. Tahu-tahu pas Rasulullah ngaku sebagai Nabi, langsung datang Abu Bakar Siddiq. Kalau memang kau Nabi Muhammad, apa bukti kebenaran kenabianmu?
nasihat dari Rahib Buhairah kepadamu bahwa kau akan menemani Nabi itu sampai dia mati. Oh, langsung dicium Abu Bakar. Kau memang Nabi, karena aku tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Masuk Abu Bakar, Bu. Orang kaya yang masuk, Pak. Mudahlah mendakwahkannya, Bu. Masuklah Utsman bin Affan, masuklah Tolha, kemudian masuk Abdurrahman bin Auf. Karena dia selevel, Pak, jadi mudah untuk menyampaikannya. Karena terbukti di masyarakat kita ini, orang akan lebih mendengarkan orang kaya ngomong daripada orang miskin. Itu udah memang fitrah. Jadi yang miskin jangan tersinggung. Memang inilah kenyataan tuh. Orang kaya itu, Bu, terkentut aja dia termotivasi orang, Pak. Itu dahsyatnya kentut orang kaya tuh, Pak. Nggak usah dia ngomong lagi. Itu datang orang tuh, dia minta maaf Bapak terkentut. Enggak apa-apa Pak Ji, bagus tuh Pak Ji. Di rumah sakit aja nunggu kentut tuh baru boleh makan Pak Ji. Lagi pula kentut Pak Ji enggaklah sama kentut-kentut orang biasa, enggaklah. Padahal pahit minta ampun. Tapi giliran orang miskin yang kentut, maaf Pak, terkentut saya Pak. Otak kau enggak ada, adab kau kurang. Nah itu, memang itulah masyarakat kita nih Pak. Jangan dibilang enggak ada kasta, tapi dalam kenyataannya orang akan membedakan. Jadi kita yang susah jangan suka terkecil-kecil hati. Nah, itu sebetulnya Pak. Jangan tiba-tiba hati, memang begitulah keadaannya. Macam orang adik-beradik Bu ya, kalau bikin acara untuk mencari yang susah, tengok di dapur yang nyuci piring. Nah itulah adik yang paling susah tuh Pak. Mudah aja Bu kan, asal ada acara hajatan di rumah orang, tengok yang mau nengok yang paling susah, yang duduk paling di sudut macam sapu duduknya Bu. Itu yang paling susah tuh Pak. Agak pendiam dia, kurang bicara. Terus itu sibuk angkat piring. Itu dia tuh. Jadi kalau kita susah, harus sadar aja diri Pak. Janganlah tinggilah hati. Aku susah, aku bantu saudaraku, aku nanti diupahnya. Jadi tidak ada kecil-kecil hati itu. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu mengenai harta? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi memang harta itu perlu Pak. Kalau orang-orang soleh yang kaya, Bu, banyak gunanya itu Pak. Karena dia bermain ini tidak mau dia, karena dia kaya. Dia tidak akan terpikir untuk hal-hal yang aneh-aneh. Sebab dia udah soleh, kaya lagi Pak. Misal masjid kita nih Bu ya, kadang banyak orang kaya soleh lah maka masjid jadi senyaman ini Pak. Kalau tidak ada, tidak mungkin lah bisa Pak. Tidak mungkin bisa kayak gini. Tapi kalau orang kaya tidak soleh, ada satu komplek di Pekanbaru nih Bu ya, semua eksekutif Pak satu komplek itu. Masjidnya tahu Ibu, macam musola kampung yang tidak terurus Pak. Itu karena kaya tapi tidak soleh. Pas saya ceramah situ kaget saya Bu, di tengah komplek perumahan yang segitu mewah, masjidnya itu musola menurut saya Pak, musola yang rasanya itu paling parah lah rasanya. Sejelek-jelek musola di Pekanbaru ini Bu ya, tidak akan mungkin sejelek itu. Itulah tuh Pak. Sementara kaya semua Bu. Rumah tidak ada yang berpagar semua dalam tuh. Lupa saya nama komplek itu. Rasanya kalau dari sini tidaklah jauh Pak. Tidaklah jauh dari sini. Tapi memang parah keadaannya itu. Karena mereka kaya tapi tidak soleh. Tapi kalau macam di rumah-rumah macam kita ini Bu ya, masjid bagus, nyaman. Inilah kalau orang kaya soleh Pak. Nah, Abu Bakar Siddiq masuk ke orang-orang kaya karena selevel mudah diterima Pak. Akhirnya banyaklah orang masuk Islam, orang-orang kaya. Akhirnya kuatlah kedudukan Islam ini. Mulai khawatir orang Quraisy. Ini macam mana nih yang miskin disiksa tidak mempan,
Yang susah-susah itu kan dipukul-pukul orang, Pak. Yang pertama kali mati syahid dalam Islam ini, Bu, justru perempuan, namanya Sumayyah binti Ka'ab. Itu untuk membunuhnya, Pak, udah letih Al-Gojo itu memukulnya, tidak berpaling dia, Pak, tetap ahad, Allahu ahad, Allah itu satu, Allah itu satu. Makin disiksa dia, Bu, makin kuat imannya. Akhirnya diambil Al-Gojo itu tombak, Bu, ditusuk kemaluannya sampai tembus ke tengkuknya. Itulah perempuan pertama mati syahid. Jadi yang mati syahid pertama itu bukan laki-laki tapi perempuan. Setelah itu baru suaminya, Bu, namanya Yasir. Barulah anaknya Ammar disiksa, Pak, sudah robek-robek badannya, direndam di laut. Wah, itu ya pingsan. Sampai tersebut dia Tuhan aku Lata, Uzza. Habis itu menangis dia ketemu Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tidak ada akan merusak imanmu karena kau dipaksa mengatakan hal itu. Kau dalam keadaan terpaksa mengucapkan itu. Nah, mana Ammar? Setelah itu, Bapak Ibu, begitu dakwah Islam ini sudah sangat tersebar, akhirnya orang Quraisy menggunakan teknik lembut yang itu bertahan sampai hari ini. Ditawarkanlah kepada Abu Thalib, tolong kasih tahu Muhammad itu kalau dia mau berhenti mendakwahkan Islam ini, kalau dia mau jadi raja, kami sudah sepakat semuanya menunjuk dia menjadi raja Arab tanpa ada lawan. Jadi dirayu dengan apa, Pak? Jabatan. Dan sampai sekarang ini cukup dahsyat, Pak, untuk mengubah orang. Ribut, kasih jabatan, langsung diam. Itu, Pak. Jadi dari dulu tuh memang ini caranya, Pak. Kalau mau jadi raja Muhammad, kami udah sepakat ngangkatnya jadi raja. Orang nggak usah jadi raja sekarang lagi, Pak. Jadi RW aja, Bu. Sekali 3 bulan gajinya berebut orang, Pak. Udah pasang spanduk tuh, Pak. Pilihlah saya, visi misi RW 06 misalnya gitu, Bu, ya. Itu dan tidak bersapa antar pendukung di masjid tuh, Pak. Itu RW baru tuh, Pak. Masuk pintu masjidnya beda tuh, Bu. Yang pendukung RW ini dari sebelah sini masuknya. Yang Pak RW ini dari sebelah sini masuk. Sekali 3 bulan gaji, potong pajak lagi tuh, Pak. Berebut orang. Jadi jangan jadi raja lagi. Jadi maka jangan mudah-mudahan bilang Allah pemimpin kita nih jahat. Kita karena belum lagi, Pak. Maka banyak-banyaklah mendoakan pemimpin itu, Bu. Jangan menghujat ya. Nah, duduk di situ, kita udah usah yang tinggi-tinggi lagi, Pak. Jadi pengurus masjid aja yang tidak bergaji, Bu, berebut orang, Pak, sampai berkelahi di masjid. Padahal tidak bergaji itu, Pak. Sampai ada di Pekanbaru ini, Bu, untuk supaya dia jadi ketua masjid, orang-orang yang tidak pernah ke masjid pas pemilihan itu dibawanya semua, Pak. Orang tidak pernah ke masjid, menanglah dia jadi untuk jadi pengurus masjid itu, Pak, tidak bergaji itu. Dia ada orang nih, Bu, dia tidak butuh duit, penting popularitas. Itu ada, Pak. Kan itu duniawi juga tuh, Bu. Jadi kalau misalnya orang jadi pengurus masjid karena memang kemampuan dia memajukan diri pun tidak masalah. Biarlah maju, promokanlah dirinya untuk maju. Tapi ada orang butuh popularitas, dipanggil Pak Ketua itu beda rasanya tuh, Pak, itu ada. Bahkan ada lagi di masyarakat nih, Bu, ya. Pokoknya dia spesialis kata sambutan. Nah, jangan sampai tidak dikasih dia, Pak. Mik, ini nasi, Bu. Ini mik, biarlah dia mik tuh, Pak, daripada nasi. Pokoknya ngasih kata sambutan, jangan sampai tidak. Itu ada tuh. Jadi untuk mendapatkan perhatian di masyarakat nih, Pak, ya, tidak usahlah kita kaji orang jadi lurah, camat, wali kota, dia yang di dekat kitanya, udah berebut orang. Sampai, Bu, di Pekanbaru ini banyak kasus di masjid, Pak. Ada yang pengurus lamanya tidak mau mundur, pengurus baru terbentuk, Pak.
Yang pengurus baru diundangnya saya ceramah, Bu. Pengurus lama udah ngundang Ustadz pula. Berdua-dua lah kami datang subuh tuh, Pak. Itu main pandang-pandangan lah kami berdua, Pak. Siapa lah yang akan maju ceramah nih? Rupanya pengurus baru yang megang mic duluan. Tentu saya yang dipanggilnya, Pak. Ada Ustadz Nazril, kami persilahkan. Langsung saya dekati Ustadz tuh. Tenang ya, Tad ya. Amplop kita bagi dua, Tad. Ini pengurus masalah udah ribut nih. Aman jadi. Ada lagi Bu ya, pakai takbir-takbir mau berkelahi orang itu dalam masjid. Nah, itu Bapak tuh. Berebut kepengurusan. Mau berkelahi Pak pakai takbir-takbir, saya mau pulang rumah jauh Bu. Amplop belum terima Pak. Ya udahlah pasrah aja, saya duduk setelah. Biarlah berkelahi orang. Ada yang sampai ke polisi, sampai hari ini tidak selesai. Ada lagi, main-main bawa bapak Bu. Kan bapak aku yang mewakafkan tanah masjid ini dulu. Harus aku jadi ketua. Ada lega. Tahu gari enggak tuh Pak? Jabatan nih Pak, ngeri Pak. Jadi di situ saya Bu mikir, janganlah kita mengujak-ujak pemimpin ini. Harus kita doakan RT kita, RW kita. Karena memang berat ujian itu tuh Pak. Bapak Ibu terbayang enggak? Saya pernah jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi, Pak. Mall Pekanbaru itu masyarakat saya tuh, Pak. Ditambah masyarakat Pasar Mambo yang di belakang Mall Pekanbaru itu. RW paling kaya tibanya kalau di Pekanbaru tuh, Pak. Karena saya baru tahu, Bu, rupanya tangan itu diselipkan orang juga duit, Pak. Pak RW, ini ada sedikit Pak RW. Apa nih Pak? Tapi bertahan juga amplop itu Pak. Jangan dilepas. Ada sedikit nih Pak RW. Apa nih Pak? Ini sedikit buka, kadang 50, ada 20. Lumayan juga jadi RW ini mah kata saya Pak. Puncaknya itu Bu, pas Ramadan, masing-masing toko ngantar minuman kaleng Pak. Berapa enak itu Pak? Tinggi minuman kaleng dulu Bu. Enak juga jadi RW ini. Mulai saya cinta sama jabatan tuh. Pas pemilihan 5 tahun berikutnya, menang lagi saya Pak. Di saat itulah saya mundur. Wah ngeri Pak, hati saya udah kotor Pak. Itulah ngerinya ya Pak ya. Jadi jangan dikira hal-hal seperti itu tuh hal yang mudah. Makanya ditawarkan kepada Rasulullah, mau jadi raja, kami sudah sepakat mengangkatnya jadi raja. Orang sebaik apapun Pak, kalau dia udah kena godaan jabatan tuh Bu, jadi buruk dia. Ingat saya di Pekanbaru ini dulu, dia sering ceramah di masjid-masjid Pak. Masih ingat saya ceramah di masjid itu. Kalau saya duduk besok Bapak Ibu, saya akan tetap mau diundang ceramah di masjid ini. Dan gaji saya 1 juta 1 bulan saya sisihkan untuk masjid ini. Dari mulai dia duduk sampai habis. Tidak pernah datang, yang 1 juta sebulan itu ada, mana lah ada Ustaz, nggak ada tuh, bayangkan itu beratnya Pak kan, dari mulai duduk sampai selesai, nggak ada ngasih apa-apa. Itulah godaan jabatan tuh, ngeri Pak. Siapa lagi orang baik yang akhirnya hancur gara-gara jabatan? Tolut itu Pak, Allah yang mengangkatnya jadi raja. Dengan cara Allah, terpilihlah Tolut menjadi raja Bani Israel. Orang baik, fisik kuat, akal cerdas. Begitu dia menduduki sebagai raja, dia ajaklah Bani Israel berperang melawan Jalut. Itu kan dalam surah Al-Baqarah 246. Begitu ketemu dengan Jalut, apa kata Tolut? Siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan anak perempuan aku. Siapa akhirnya yang berhasil membunuh Bu? Nabi Daud alaihissalam. Waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Daud itu Bu, itu adalah prajurit dari Tolut. Menang Nabi Daud melawan Jalut. Sejak itu naiklah popularitas Nabi Daud Pak. Di mana-mana dilulukan orang lah, hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Tolut yang tadinya baik Pak, merasa akan tersingkir oleh menantunya,
sendiri. Sejak itu dia berusaha untuk membunuh Nabi Daud. Bayangkan Pak, mertua sebaik-baik itu Allah yang mengangkat dia jadi raja Bani Israel. Akhirnya dia pula berniat untuk membunuh Nabi Daud. Akhirnya melarikan diri Nabi Daud Pak di atas bukit. Nampak dia mertuanya itu memburu dia. Karena mertuanya sudah capek tertidur di bawah bukit itu, turunlah Nabi Daud dari atas bukit. Dia pancangkan anak panah ke hadapan muka dari mertua. Terkejut, tolut terbangun dia. Apa kata Nabi Daud? Kalau aku menginginkan kerajaanmu ayah, amat mudah bagiku untuk membunuhmu saat ini. Sejak itulah Tolut sadar mundur dia jadi raja, diangkatlah Nabi Daud menjadi raja. Orang baik bisa jadi jahat dapat jabatan tuh. Jadi memang ngeri ujian jabatan tuh. Makanya banyak orang sekarang ini membayar pun mau orang. Membayar aja mau orang. Maju jadi wali kota udah enggak rahasia lagi Bu, 30 M. Gubernur 60 M. Mau orang Pak, membayar itu mau orang. Itulah dahsyatnya ujian jabatan itu. Jadi saya tanya lah waktu itu Bu, sama PLT Bupati, berapa habis Pak untuk lumayan lah Ustadz M-nya. Berapa lama baliknya? 2 minggu. Oh pantas berebut orang Pak. 2 minggu bisa balik, itu balik. Tidak perlu korupsi Ustadz. Kita nanda tangan tanah ini itu udah nyelip semua tuh Ustadz. Ajudan saya aja bisa bergaji 1,5 juta satu hari. Bayangkan tuh Pak, di luar gaji dia. Saking banyaknya. Kan dia nanti yang nyusun tuh Pak. Itulah dahsyatnya ujian jabatan tuh. Cuman itulah Bu, keberkahan dicabut oleh Allah Pak. Kalau kita macam itu tuh Pak. Jadi di luar orang nampak kita bahagia. Banyak orang memimpikan hidup seperti kita tuh. Sementara kita yang di dalam rumah itu sendiri macam neraka rasanya Pak. Ada ibu-ibu Bu, dia bilanglah ke saya, suami saya itu Ustaz diminta sekian ratus juta bisa duduk di jabatan itu. Gimana menurut Ustaz? 200 juta itu Bu, ibu kerjasama sama peternak sapi yang sudah ahli, bagi hasil itu jauh lebih berkah, besar lagi dapatnya, dan ujiannya juga besar. Di situ ibu nanti dapat pelajaran. Kadang sapi itu mati, kadang ini, daripada ibu membayar untuk memaksakan suami ibu duduk di jabatan itu. Saya sampaikanlah Bu, ada pensiunan dinas sosial, dia sudah memiliki 70 orang karyawan Pak, hanya membuat dodo sawit. Itulah Pak hebatnya. Jadi ada pegawai negeri ini Bu, ya dia tahu penghasilan aku kecil. Aku hanya bisa berbohong bisa dapat duit. Akhirnya dia buka lah usaha tuh Pak, membuat dodo sawit, kemudian membuat pisau-pisau, sampai 70 orang karyawannya Bu. Jadi gaji PNS dia tahu dia gaji aku PNS kecil, aku harus buat usaha. Sementara orang ingin membayar itu kan supaya dapat lebih Pak. Akhirnya 200 juta tuh Bu dibayarnya lah Pak. Duduklah suaminya di jabatan itu. Dalam 1 tahun Pak perkembangannya, hartanya mulai meningkat Bu. Rumah sudah bagus, mobil bisa beli cash. Menangislah ibu tuh hadir di pengajian saya Pak. Apa yang ibu tangiskan lagi Bu? Apa yang ibu inginkan tidak dapat Ibu. Semenjak dia menjabat nih Ustadz, banyak dia di luar lagi daripada di rumah Ustadz. Terus yang mencurigakan saya waktu itu Ustadz kan, suami saya ini PNS kok sering Kapolres nelpon dia. Curiga saya Ustadz. Pas dia mandi nelpon Kapolres nih, saya angkat, rupa cewek Ustadz. Ditukarnya nama cewek itu jadi Kapolres Bu. Sakit hati saya Ustadz, saya rendam HP-nya dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, ditanya mana HP abang? Tuh sedang minum sama Kapolres. Itu terkejut. Sejak itu ributlah kami lagi. Nggak ada yang aman rumah tangga lagi Ustaz. Sampai sekarang. Ini saya sekarang terapi terus di Ustaz di awal bros. Akhirnya terapi apa gunanya Pak? Duit banyak. Karena duit yang didapatkan dengan cara senang tuh Bu, susah untuk bisa membahagiakan jiwa. Contohnya yayasan-yayasan yang berbalut agama.
Karena dia tidak merasa susah nyari duit tuh Pak. Apa susahnya orang yayasan cari duit Pak? Dibawanya Ustadz ke masjid ini. Syekh dari Palestina, Syekh dari Arab. Kemudian nanti diumumkannya lah Bapak Ibu, kami ada program untuk membumikan Al-Quran, menyalurkan Al-Quran ke rumah-rumah tahfiz. Banyak di pelosok-pelosok yang Qurannya sudah robek-robek. Dibuat putarnya lah video Pak kan. Terima kasih kepada donatur yang telah. Itu ibadah jamaah nengok tuh Pak. Dia enak tinggal gitu aja Bu, dapat duit. Makanya banyak yang sewenang-wenang orang yayasan menggunakan duit itu. Karena dia tidak letih nyarinya Pak. Cuma ngumpulkan duit umat aja. Dia tidak mencoba mencari dengan pikirannya, dengan keringatnya. Banyak tuh Bu. Makanya saya heran ngapa orang banyak pengen buat yayasan-yayasan, program-program ini, program itu. Duitnya senang Pak. Dia tidak perlu susah payah. Sebab apa Bu? Negara paling dermawan nomor 1 di dunia itu adalah Indonesia Pak. Mudah cari duit Bu. Jamaah kita ini jangan ditanya lagi. Kalau soal untuk kebaikan tuh Pak, berapa banyak Bu? Saya perhatikan lah nih, pantas banyak orang buka yayasan. Tuh kalau orang udah keluar dari yayasan, dia akan cari yayasan baru yang serupa. Karena itu lebih enak menghasilkan duit Pak. Dia tidak perlu kerja keras. Berapa sekali masuk Bu? Mungkin kalau sempat di masjidnya dibuat acara dari Palestina, mungkin yakin saya Pak, mungkin banyak dapat. Berapa persen yang diambilnya? Cuman dia hanya duduk 1 jam, dia dapat duit puluhan juta. Kan ada pembagian nanti Bu, 26% untuk dana operasional. Udah berapa tuh Pak? Dapat misal 100 juta di masjid nih, udah 26 juta Pak, sejam dia duduknya. Dikasihnya lah Syekh itu operasionalnya sekitar sama hotelnya 5 atau 6 juta. Sisa 20 juta. Itu memang dibuatnya program tuh. Makanya saya Bu mikir gini, oh pantas orang banyak buat yayasan. Akhirnya mereka menggunakan uang itu semena-mena Pak, karena tidak ada beban. Apa bebannya dia tidak mencari? Dia tidak letih untuk bekerja. Itulah ujiannya Bu ya. Kemudian apa lagi kata orang-orang Quraisy? Kalau Muhammad mau harta, kami berikan harta kami yang terbaik. Ini lagi ujian harta tuh Pak. Waktu susah minta kaya, udah kaya payah untuk bersyukur. Kalau sudah urusan harta Pak, Ustadz aja berkelahi dibuatnya gara-gara duit nih. Masing-masing travel umroh ini mohon maaf memakai ustadz-ustadz, kan itu Pak. Akhirnya sesama ustadz berkelahi jadinya, karena berebut ini promonya sekian, ini promo sekian. Jadi ustadz tuh mudah-mudah aja dijengkal orang Pak. Kalau ustadz gabung sama kami ustadz, kami kasih 1 jamaah 3 juta. Kan udah kena atur semua ustadz nih Pak. Saya alhamdulillah Bu, sampai sekarang Bapak Ibu tidak akan pernah melihat saya di travel umroh manapun habis kena adu domba sama orang berduit ustaz-ustaz nih Pak. Banyak yang berkelahi kawan-kawan tuh Bu. Ngapa pindah lagi ke sini Tad? Payah ustaz dulu Tad. Payah. Akhir berkelahi gara-gara duit. Ada sampai lagi Bu, untuk dapat duit ini ustaznya menipu pula lagi. Orang umroh 36 juta, sama dia 31 aja Pak. Akhirnya banyak orang daftar ke dia Bu, 31 juta. Udah dibawa jamaah ke Batam, sampai di Batam, qadarullah Bapak Ibu, ada penambahan 3 juta 1 jamaah. Macam mana orang tidak nambah Pak? Udah terlanjur sampai ke Batam. Jadi ngolah Pak untuk dapat duit nih. Itu ustaz-ustaz yang travel umroh tuh asal ceramah itu aja lagi Pak. Umroh lah bersama saya Bapak Ibu. Udah itu, misinya tuh hanya itu Bu. Datang ke jamaah, pokoknya ceramah tidak seberapa, misalnya berapa menit, habis itu umroh. Karena duit. Sampai nanti di Mekah Pak, ada yang badal umroh Bapak Ibu, lumayan 2,5 juga tuh Pak, udah mencari itu ya Pak. Sampai kalau pulang dari situ balik modal saya Ustadz, modal kemarin segini atau balik modal. Memang udah jadi pencarian Bapak Ibu. Kalau secara baik tidak ada masalah, ini sampai akhirnya berebut.
Ditawarkan Bu, berapa yang nawari saya Bu dari sini, Ustadz tidak perlu cari jamaah, foto Ustadznya kami pampang, itu kami nyari jamaah, dapat Ustadz 3 juta, tidak. Ada lagi yang nawarkan, pokoknya Desember ini Ustadz berangkat ya, enggak, saya kalau ada rezeki saya berangkat sendiri, saya bayar travel Bapak, saya yang begitu sendiri. Karena itulah banyak ustadz-ustadz ini kena jengkali sama orang. Saya enggaklah kecil hati ustadz itu kasih duit diam dia tuh. Enggaklah salah orang bilang itu Pak. Karena dalam kenyataannya memang seperti itu. Ustadz-ustadz ini Pak, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Tanggal 20 Pak Daisa bisa ceramah di kampung kami Ustadz. Berangkat agak pagi sedikit Ustadz. Sebentar Pak, saya tengok dulu. Oh tanggal 20 ya Pak ya? Iya Ustadz, insya Allah bisa Pak. Tapi minta maaf nih Ustadz, amplop tak bisa lah kami banyak ngasih Ustadz. Oh enggak apa-apa Pak, enggak usah itu dipikirkan. Sejam sudah orang pertama nelfon orang yang kedua. Ustadz bisa ceramah kampung kami Ustadz? Tanggal 20 Pak Desa. Minta maaf saya Pak. Udah adalah orang nih tadi nelfon. Itulah mendadaklah panitia nyuruh saya nelfon Ustadz. Kata kalau Ustadz bisa 7 juta tuh Ustadz. Tunggu dulu Pak. Dia tanggal 20. Bisa berubah tuh, itulah duit tuh. Mau orang baik kena semuanya soal duit nih Pak. Sampai ada panitia kurban yang tidak berubah-ubah tiap tahun. Pokoknya dia spesialisnya ke masjid tuh Pak, pas pembentukan panitia aja Pak. Atau beli sapinya Bu, dialah yang nunjuk, tidak boleh pindah tempat lain karena rupanya fee-nya lumayan Pak. Satu sapi 500 Bu. Sampai kata peternak sapi itu bentuk soleh-soleh panitia kurban ini Ustaz. Beli sapi fee-nya ditanyain. Jadi kalau ada panitia kurban yang tidak pernah mau pindah beli sapi, padahal ada penawaran yang lebih bagus Pak, itu positif lumayan fee-nya itu Pak. Kalau tidak kasih saya alasan, kenapa tidak mau pindah? Itu aja Pak. Tidak ada Bu, pokoknya duit ini ngeri lah Pak. Bisa membeli orang, bisa beli orang Bu. Kadang kasihannya apa? Ada masjid Bu ya, waktu bulan November ada anggota dewan masuk calon. Insya Allah dia kan dikasih tahunya sama saya dulu Pak, sama ketua majelis taklim itu, Ustadz ini ada calon anggota dewan ke masjid kita. Nanti dia mau menyampaikan visi dan misinya. Oh ya enggak apa-apa Bu, silahkan aja. Datanglah ibu nih, ibu-ibu saya insya Allah akan maju tahun depan, sudikah ibu-ibu membantu saya? Dan masing ibu-ibu akan mendapatkan sembako 5 kilogram beras, indomie 1 kardus, telur suapan. Oh hidup Bu, kami pokoknya dukung ibu. Langsung tuh Pak. 2 minggu kemudian jadwal saya balik di situ Bu. Datanglah anggota dewan yang lain, ibu-ibu saya datang kemari ingin meminta dukungan ibu-ibu. Masing-masing ibu-ibu dapat seragam satu setel, itu nanti dijahit dikumpulkan namanya sama Bu Rita ya Bu Rita ya. Oh iya Bu. Selain itu masing-masing ibu-ibu saya minta maaf, bukan saya menjengkali ibu-ibu, dapat 200.000 rupiah dan setelah itu juga mendapatkan masing-masing sembako. Apakah ibu-ibu mau membantu saya? Iya Bu, pokok kami milih ibu. Berubah langsung tuh Pak. Itulah duit nih Pak. Nah yang terakhir Bu, apa digoda Rasulullah itu disampaikan oleh orang Quraisy, kalau Muhammad mau wanita, dia pilih wanita seperti apa yang dia mau, akan kami berikan untuknya. Wanita lagi Pak. Sementara Bu, setaat apapun laki-laki ke wanita nih, itulah ujian dia yang terberat Pak. Itu yang kata Rasulullah, fitnah yang aku tinggalkan bagi laki-laki itu adalah fitnah wanita. Maksudnya ketertarikan kepada wanita itu sangat tinggi. Jangankan orang normal lagi Bu, orang gila aja banyak ambil di Pekanbaru nih Pak. Itu ngerinya Pak. Kalau untuk urusan wanita nih Bu. Dan banyak, tidak usahlah zaman kita lagi. Di zaman Umar bin Khattab ada namanya Abdah bin Abdurrahim Pak. Seorang mujahid Islam, penghafal Quran yang bergelar Al-Mukri, paling disayang oleh Umar bin Khattab.
Dia mau nikah sama seorang perempuan. Apa kata perempuan tuh Pak? Aku mau menikah denganmu. Syaratnya mau enggak kau bisa membawakan kepala Ali untuk aku? Disuruhnya membunuh Ali bin Abi Thalib Pak. Dibunuh oleh Abdah bin Abdurrahman bin Muljam. Itu dahsyatnya fitnah wanita itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak tergiur oleh adanya jabatan, kemudian harta, ataupun bagi bapak wanita. Sehingga inilah yang akan membuat iman kita semakin teguh dan menikmati ibadah kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.